Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizah Misah NR dari kelas D. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membahas tentang disorder and brain. Nah, yang pertama itu eh, pembahasan kali ini akan membahas tentang macam-macam gangguan yang ada pada otak atau kepala. Yang pertama ada headache and migraine, head injury, epilepsi, meningitis, encephalitis, brain abscess, dan TIA, stroke, hemorrhage, eh, brain tumors, dementia, Parkinson disease, Huntington disease, multiple sclerosis, motor neuron disease, paralisis, Down syndrome, cerebral palsy, hidrocephalus, narkolepsi, dan koma. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai headache and migraine. Nah, headache itu apa? Yaitu salah satu bentuk sakit kepala yang umum adalah sakit kepala tegang, uh, terus rasa sakitnya cenderung konstan di dahi ataupun umumnya di atas kepala. Biasanya diakibatkan oleh stres yang menyebabkan ketegangan otot-otot pada leher dan kulit kepala. Jadi ketika orang stres, otot-otot pada leher dan kulit kepala akan terasa tegang. Selanjutnya, ini merangsang reseptor rasa sakit yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke korteks sensorik. Selanjutnya, bentuk sakit kepala lainnya adalah sakit kepala cluster yang melibatkan serangan nyeri parah yang relatif singkat. Jadi sakit kepala cluster ini dia relatif singkat. Selanjutnya ada migrain. Migrain itu biasanya terjadi di satu bagian kepala saja atau pelipis di sisi satu kepala. Area nyeri itu dapat berpindah selama serangan. Serangan migrain dimulai dari tahap awal yaitu tahap prodromal, yaitu gejalanya seperti kecemasan, perubahan suasana hati, dan kelelahan. Kemudian diikuti oleh aura, yaitu tahapan peringatan, yang dimana dapat meliputi kilatan cahaya dan distorsi visual lainnya, kekakuan, kesemutan, atau mati rasa, kesulitan berbicara, dan koordinasi yang buruk. Tahap utama meliputi denyutan hebat, mual dan atau muntah, dan tidak suka cahaya terang atau suara keras. Di tahap yang paling utamanya migrain itu ciri-ciri yang seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya, apakah gen itu dapat mempengaruhi migrain atau migrain itu adalah gangguan genetik? Eh, ini tergantung ya, gen tertentu bisa menggabungkan untuk meningkatkan kecenderungan migrain, namun lingkungan serta faktor-faktor lain seperti stres atau hormon juga terlibat. Hormon contohnya ketika orang atau wanita sedang mengalami masa ingin menstruasi, biasanya itu akan merasakan migrain. Selanjutnya jalur migrain. Di sini jalur migrain ketika migrain itu sedang berlangsung, sinyal nyeri yang berasal dari mendingan ditransfer ke nukleus di me- eh, di mendingan dan kemudian diteruskan melalui hipotalamus dan talamus ke berbagai wilayah korteks. Selanjutnya ada head injuries. Nah, head injuries adalah cedera kepala yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan di otak. Kepala cedera kepala ringan umumnya itu tidak menimbulkan tidak memiliki konsekuensi jangka panjang. Dia umumnya itu hanya berlangsung singkat, pusing atau seperti memar. Gagar otak dapat terjadi dan ini dapat menyebabkan kebingungan, pusing, dan penglihatan kabur yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Nah, biasanya orang pasca gagar otak itu bisa mengalami amnesia yang berulang, menyebabkan kerusakan otak yang dapat dideteksi seperti gangguan kemampuan kognitif, tremor, dan epilepsi. Cedera kepala yang parah dapat menyebabkan ketidaksadaran atau koma, dan biasanya kerusakan otak. Di dalam kasus yang tidak terlalu fatal itu, efek kerusakan otak dapat meliputi kelemahan, kelumpuhan, daya ingat, dan atau konsentrasi yang buruk.
Terkadang juga mengalami gangguan intelektual dan bahkan perubahan kepribadian. Efek tersebut itu bersifat jangka panjang atau permanen. Dalam kasus ini, kerusakan otak itu sangat berpengaruh ya. Selanjutnya ada epilepsi. Nah, epilepsi adalah gangguan fungsi otak di mana terjadi kejang berulang atau periode kesadaran berubah yang disebabkan oleh aktivitas listrik abnormal di otak. Dalam beberapa kasus itu, epilepsi bisa disebabkan oleh kondisi otak seperti tumor atau abses, cedera kepala, stroke, atau ketidakseimbangan kimia. Nah, kejang biasanya dapat bersifat umum dan parsial. Nah, kejang parsial itu biasanya orang yang mengalami kejang parsial itu tetap sadar dan kepala dan matanya mungkin menoleh ke satu sisi dan tangan lengan serta pipinya mungkin terasa kesemutan atau berkedut. Lalu kejang parsial ini tuh hanya sebagian otak yang dipengaruhi. Selanjutnya kejang umum. Orang yang mengalami kejang umum itu mungkin tidak sadarkan diri dan berlangsung singkat, tetapi dapat kembali dengan cepat atau beberapa kali dalam sehari. Pada kejang umum ini tuh sebagian besar atau seluruh otak itu berpengaruh. Selanjutnya ada meningitis dan encephalitis. Itu meningitis dan encephalitis adalah penyakit radang yang terutama disebabkan oleh infeksi. Meningitis adalah infeksi pada meninges, yaitu selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang serta berisi cairan cerebrospinal yang mengalir ke seluruh sistem saraf. Nah, ketika infeksi, selaput ini dapat membengkak, peradangan pada akhirnya dapat mempengaruhi setiap bagian tubuh. Selanjutnya ada penyebab utama dari meningitis itu adalah kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya encephalitis dapat menyebabkan gejala serius seperti eh, kelemahan otot, demensia, dan kehilangan kesadaran, kejang, serta kematian. Tempat terjadinya infeksi mendingan adalah dura mater bagian luar, arachnoid bagian tengah, dan pia mater bagian dalam. Pada semua bentuk meningitis, mendingan mengalami peradangan dan mengganggu fungsi otak. Selanjutnya ada brain abscess. Abses cerebral adalah pembengkakan berisi nanah di otak yang seringkali terbentuk ketika infeksi atau cedera kepala yang parah memungkinkan bakteri atau jamur masuk ke jaringan otak. Sakit kepala yang tidak dapat diatasi dengan obat pereda nyeri. Ini gejalanya ya, gejala dari brain abscess itu sakit kepala yang tidak bisa diatasi dengan obat pereda nyeri. Ada pula masalah neurologis, perubahan kondisi mental, suhu tinggi, kejang, mual, leher kaku, dan perubahan penglihatan. Abses otak itu biasanya dipengaruhi oleh disebabkan oleh infeksi pada bagian otak lain, bagian dari tengkorak seperti infeksi telinga atau sinusitis, infeksi atau di bagian tubuh lain. Selanjutnya, abses otak juga bisa menjadi komplikasi langka dari sekelompok kondisi yang dikenal dengan penyakit jantung sianotik. Apa itu penyakit jantung sianotik? Yaitu bersifat bawaan atau muncul sejak lahir. Kondisi ini biasanya menyebabkan aliran darah abnormal melalui jantung dan paru-paru yang memungkinkan darah yang kurang oksigen terpompa ke seluruh tubuh. Darah yang kekurangan oksigen ini membuat kulit orang yang mengalami brain abscess itu menjadi biru atau sianotik dan sangat membatasi aktivitas mereka. Selanjutnya ada TIA, yaitu Transient Ischemic Attack. Ini biasanya disebut stroke ringan. Dan ini salah satu yang bisa menjadi tanda peringatan, biasanya menghilang dalam waktu 1 jam dan menyerupai tanda-tanda yang ditemukan pada awal stroke. Gejalanya meliputi kelemahan mendadak, kelumpuhan, atau mati rasa pada wajah. Biasanya juga pada lengan atau kaki, biasanya pada satu sisi tubuh, bicara tidak jelas dan kesulitan memahami orang lain, kehilangan keseimbangan atau koordinasi, tiba-tiba sakit kepala yang parah tanpa penyebab yang diketahui. Itu bergantung pada area otak yang terkena gejalanya mungkin sama atau berbeda.
Selanjutnya ada stroke and hemorrhage. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak itu terputus. Terdapat dua jenis utama stroke, yaitu iskemik dan hemoragik, dan masing-masing mempengaruhi otak dengan cara yang berbeda. Biasanya stroke disebabkan oleh penyumbatan yang biasanya bekuan darah iskemik. Terus kalau hemoragik itu darah yang tumpah ke otak atau di jaringan sekitarnya. Eh, ini berakibat pecahnya pembuluh darah atau arteri. Selanjutnya, pendarahan otak dapat disebabkan oleh titik lemah pada pembuluh darah yang membentuk aneurisma dan pembengkakan yang pecah, seringkali karena tekanan darah yang tinggi. Jadi biasanya orang yang mengalami darah tinggi itu biasanya waspada karena rentan terkena stroke dan atau hemorrhage. Biasanya penyebab pendarahan juga itu di dalam jaringan otak meliputi cedera, tumor, atau penggunaan obat-obatan. Selanjutnya ada brain tumors atau tumor otak yang disebabkan oleh sel-sel yang berkembang biak secara tidak normal. Tumor ini dapat terjadi di bagian otak manapun. Eh, Tumor itu bersifat jinak atau ganas, ya, dan pengobatannya pun bervariasi. Di sini beberapa tumor membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, sementara ada juga tumor itu yang jauh lebih cepat dan lebih agresif. Tumor otak dapat terjadi pada orang-orang di segala usia atau tahapan kehidupan. Nah, sekitar 24% itu bermula dari di meninges, yaitu selaput yang mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Apakah ada eh, penanganan untuk tumor otak? Itu ada, yaitu operasi otak transnasal. Eh, Kini dokter bedah itu bisa dapat mengoperasi beberapa tumor yang melalui hidung. Prosedur ini jauh lebih tidak invasif dibandingkan kraniotomi, di mana tengkorak dibuka dan otak diekspos. Jadi operasi transnasal ini lebih itu ya, lebih jauh lebih baik dibandingkan dari kraniotomi. Selanjutnya ada demensia. Demensia itu sekelompok penyakit yang terkait dengan penurunan fungsi mental yang paling sering terjadi itu pada orang dewasa berusia di atas 65 tahun. Gejalanya itu biasa meliputi mudah lupa, yang dapat berkembang menjadi apatis atau depresi, berkurangnya kemampuan bersosialisasi, dan hilangnya kendali emosi. Di tahap ini, penderita demensia mungkin kehilangan kemampuan untuk berbelas kasih atau berempati, serta eh, sulit untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Meskipun tidak ada obat untuk demensia, diagnosis dan pengobatan dini dapat memperlambat laju penurunan mental. Biasanya penyebab umum itu ada eh, penyebab umumnya itu ada penyakit Alzheimer, demensia vaskular, demensia badan Lewy, demensia frontotemporal, penyakit Parkinson, dan penyakit Creutzfeldt-Jakob. Jacob. Nah, selanjutnya ada Parkinson disease. Parkinson disease adalah kelainan neurologis yang mempengaruhi pergerakan dan mobilitas dengan menghancurkan sel-sel penghasil dopamin di substansia nigra yang terletak di bagian atas batang otak. Parkinson ini mempengaruhi sel-sel saraf yang menghasilkan neurotransmitter dopamin. Saat sel-sel tersebut mati, kadar dopamin menurun sehingga mengganggu kontrol motorik. Gejalanya itu muncul bertahap. Terkadang dimulai dengan tremor ringan di satu tangan, kemudian diikuti tanda-tanda lainnya termasuk kekakuan otot, bicara tidak jelas, dan mobilitas yang melambat secara umum. Di tahap awal penyakit ini biasanya mempengaruhi satu sisi tubuh, tapi ketika 80% substansi nigra mati akan terjadi kecacatan yang parah. Parkinson disease ini di tahap akhirnya itu membuat orang yang mengalaminya itu eh, harus memerlukan bantuan untuk melakukan tugas sehari-harinya.
Nah, penyakit Parkinson itu utamanya menyerang orang dewasa berusia 60 tahun atau lebih dan lebih banyak menyerang pria daripada wanita. Nah, kalau secara statistik itu Parkinson lebih sering terjadi pada pria karena hal tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor genetik. Selanjutnya ada Huntington disease. Huntington adalah kelainan otak progresif yang disebabkan oleh mutasi genetik. Itu tanda-tanda awalnya meliputi mudah tersinggung, depresi, gerakan tak terkendali, koordinasi yang buruk, dan kesulitan dalam mengambil keputusan atau mempelajari informasi baru. Nah, biasanya Huntington ini menyerang orang dewasa dan penyakit yang umum yang biasanya muncul pada orang berusia 30-an dan 40-an. Banyak penderita Huntington mengalami gerakan kedutan secara tidak sadar yang dikenal dengan Korea yang menjadi yang menjadi lebih jelas seiring perkembangan penyakit. Di sini penderitanya mungkin mengalami kesulitan berjalan, berbicara, dan menelan, dan mungkin juga mengalami perubahan kepribadian dan penurunan dalam proses berpikir. Nah, Huntington ini tergolong dalam kondisi yang diwariskan. Kondisi ini terjadi ketika suatu gen yang rusak diwariskan dari orang tua yang terkena atau yang mengalami sebelumnya. Selanjutnya ada multiple sclerosis. Uh, ini adalah sklerosis ganda atau di mana kondisi ini mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Kondisi ini diyakini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru merusak selubung saraf pelindung. Nah, daerah yang terbuat dari protein dan lemak seperti sel mielin itu mengelilingi neuron dalam sistem saraf pusat yang memungkinkan pesan berjalan cepat dan lancar antara otak dan bagian tubuh lainnya. Gejala awalnya ini biasanya orang itu merasa pusing, perubahan penglihatan, dan kelemahan otot. Terus pada tahap selanjutnya kemampuan bicara, mobilitas, dan kognitifnya dapat berpengaruh. Selanjutnya ada motor neuron disease, yaitu penyakit neuron motorik. Ini biasanya istilahnya itu sekelompok kondisi yang memengaruhi neuron motorik eh, atau saraf di otak dan sumsum tulang belakang yang memberitahu semua otot di tubuh apa yang harus dilakukan. Biasanya eh, faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup ini diduga berkontribusi terhadap perkembangan motor neuron disiasa. Sebagian besar bentuk motor neuron disiasa menyebabkan gejala yang umum meliputi kelemahan dan penyusutan otot secara umum, kram, kesulitan menelan, kerugian progresif, dan kelemahan anggota tubuh. Eh, diagnosis motor neuron ini biasanya diagnosis meliputi pemindaian MRI atau tes urin. Meskipun saat ini belum ada obat untuk motor neuron disiasa, tapi gejalanya dapat dikelola untuk memberi penderita sebaik mungkin kualitas hidup. Selanjutnya ada paralisis. Ini biasanya gejala utama itu hilangnya kendali sukarela terhadap gerakan di bagian tubuh. Yang biasanya disebabkan oleh cedera atau disebabkan oleh berbagai gangguan yang berbeda, yang masing-masing memerlukan penilaian dari spesialis. Selain itu, cedera kepala atau sumsum tulang belakang yang parah dapat memicu kelumpuhan. Sementara multiple sclerosis itu penyakit yang mempengaruhi hubungan saraf dan otot rangka yang dapat menyebabkan kelemahan pada wajah, lengan, atau kaki. Selanjutnya ada jenis kelumpuhan. Nah, jenis yang pertama itu ada hemiplegia, yaitu kelumpuhan yang mempengaruhi satu sisi tubuh. Sering terlihat sebagai akibat dari stroke eh, atau tumor otak yang mempengaruhi korteks motorik. Hemiplegia juga dapat disebabkan oleh trauma otak. Selanjutnya, paraplegia. Kelumpuhan itu mengaruhi kaki dan kadang-kadang bagian tubuh. Biasanya akibat cedera di tulang belakang,
Tetapi juga biasanya timbul akibat kerusakan otak, traumatis, atau kondisi medis seperti tumor belakang atau otak. Selanjutnya itu ada quadriplegia atau biasa dikenal dengan tetraplegia, yaitu kedua lengan dan kakinya lumpuh sebagian atau seluruhnya. Demikian pula tubuh dari leher ke bawah biasanya akibat patah bagian bawah leher. Selanjutnya Down syndrome. Nah, ini mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Terjadi ketika salinan kromosom tambahan dibuat secara acak akibat pembelahan pembelahan selnya itu tidak normal. Hmm, Down syndrome juga dikenal sebagai trisomi 21 karena menciptakan salinan ketiga kromosom 21. Risiko terjadinya Down syndrome pada anak meningkat seiring bertambahnya usia ibu saat hamil. Nah, setiap orang yang terlahir dengan Down syndrome itu memiliki beberapa tingkat ketidakmampuan belajar, kondisi kesehatan tertentu seperti masalah jantung dan masalah pendengaran dan penglihatan lebih umum terjadi pada Down syndrome. Jadi, biasanya orang yang eh, Down syndrome itu dia terdapat masalah pada jantung, masalah pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya ada cerebral palsy, itu kelumpuhan otak. Merujuk pada sekelompok gangguan yang mengganggu gerakan, koordinasi, dan kognisi. Cerebral palsy ini merupakan disabilitas motorik yang paling umum pada anak-anak dan secara umum didefinisikan sebagai kelahiran bawaan atau didapat. Nah, sifat gejala cerebral palsy ini bergantung pada lokasi kerusakan otak, tetapi kerusakan biasanya terletak di korteks motorik yang mengendalikan pergerakan. Beberapa penderita kelumpuhan otak ini mengalami gangguan mobilitas, bicara, dan kemampuan intelektual, dan mungkin memerlukan kursi roda untuk aktivitas sehari-hari, juga membutuhkan dukungan. Nah, jenis-jenis cerebral palsy yang pertama adalah cerebral palsy spastik, yaitu orang dengan tipe ini sangat kaku dan tidak dapat mengendurkan anggota tubuh dan ototnya. Mungkin berjalan dengan jinjit atau dengan kaki menghadap ke dalam. Selanjutnya ada cerebral palsy athetoid. Penderita ini tidak dapat mengendalikan berbagai bagian tubuh mereka dan melakukan gerakan menggeliat atau menyentak tanpa disengaja. Selanjutnya ada cerebral palsy ataxic. Itu keseimbangan dan koordinasi yang terganggu dan sering terjadi hilangnya kontrol otot sukarela saat menggunakan keterampilan motorik halus seperti menulis. Nah, yang terakhir itu ada cerebral palsy campuran yang melibatkan gangguan gabungan dengan gejala-gejala eh, jenis cerebral palsy akibat rusaknya beberapa pusat kendali motorik di otak. Selanjutnya ada hydrocephalus. Hidrosefalus ini itu penumpukan cairan di otak yang dapat merusak jaringan otak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kelebihan cairan cerebrospinal atau cairan yang tidak dapat mengalir keluar secara normal. Hidrosepalus itu dapat disebabkan oleh kerusakan otak setelah stroke, pendarahan, tumor otak, atau meningitis. Rongga otak yang membesar terisi dengan cairan cerebrospinal atau CSF yang berlebihan atau menyumbat area tempat cairan diserap kembali ke dalam aliran darah. Nah, adapun biasanya bentuk penyebab lainnya itu eh, tekanan normal yang seringkali tidak diketahui, tetapi mungkin disebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya seperti penyakit jantung dan kolesterol yang tinggi. Gejala utamanya itu biasanya sakit kepala, mual, penglihatan kabur, dan kebingungan. Pada anak-anak, hidrosefalus dapat berkembang setelah kelahiran prematur, pendarahan otak, atau dalam kasus spina bifida. Nah, cairan di otak itu dibuat oleh plexus choroid.
membran sel yang melapisi ventrikel atau rongga otak. Jika tidak diserap kembali, ini CSF akan menekan otak dan menyebabkan gejala hidrosefalus. Next ada narkolepsi. Nah, narkolepsi itu kelainan neurologis langka yang berlangsung lama, ditandai dengan serangan tidur yang mendadak. Penderitanya tidak mampu mengatur pola tidur dan bangun yang normal. Biasanya narkolepsi ini dimulai pada saat pubertas dan mempengaruhi kedua jenis kelamin secara setara. Em, Gejalanya itu biasa meliputi rasa kantuk berlebihan di siang hari, tiba-tiba tertidur, dan terkadang melakukan tugas tetapi tidak ingat pernah melakukannya. Kayak dia melakukan sesuatu tapi setelahnya dia tidak ingat kalau dia pernah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, sistem hipokretin. Eh, Narkolepsi dapat disebabkan oleh kadar zat kimia otak hipokretin yang sangat rendah yang dikeluarkan oleh sel-sel di hipotalamus. Setelah dilepaskan, hipokretin memberi sinyal kepada neuron di otak yang mengendalikan kewaspadaan. Selanjutnya, yang terakhir ada koma. Koma itu adalah kondisi tidak sadar yang berlangsung lama, baik karena cedera atau karena pengobatan kondisi medis. Pasien yang koma ini tidak responsif dan mungkin tampak seperti sedang tertidur. Eh, Koma ini disebabkan biasanya oleh cedera kepala yang merusak otak. Koma seringkali mengakibatkan pembengkakan, menyebabkan peningkatan tekanan pada otak, dan merusak sistem aktivasi retikuler. Bagian otak yang bertanggung jawab, retikuler itu bagian otak yang bertanggung jawab untuk gairah dan kesadaran. Nah, penanganan koma itu eh, bergantung pada penyebab spesifiknya. Tapi biasanya secara umum melibatkan tindakan suportif. Pasien koma ditempatkan di unit perawatan intensif dan mungkin sering memerlukan dukungan hidup penuh hingga kondisinya membaik. Nah, terdapat beberapa jenis koma, yaitu yang pertama ada cedera otak anoksik, di mana otak kekurangan oksigen. Ya, hal ini menyebabkan kebingungan, agitasi, atau kantuk. Bisa juga sianosis, yaitu kulit membiru karena oksigen darah rendah dan kehilangan kesadaran. Selanjutnya ada koma yang diinduksi secara medis. Nah, koma dengan jenis itu disebabkan oleh obat yang menyebabkan keadaan tidak sadarkan diri yang sangat dalam, yang memungkinkan otak pulih dari pembengkakan akibat cedera atau stroke. Selanjutnya ada sindrom terkunci. eh, Seseorang yang mengalami ini masih sadar, tetapi kerusakan otak telah menyebabkan kelumpuhan hampir total. Orang tersebut hampir selalu berkomunikasi menggunakan gerakan mata. Dan yang terakhir itu ada keadaan vegetatif, di mana dalam kondisi ini vegetatif tidak menunjukkan respon emosional, yang berarti mengikuti objek dengan matanya atau menanggapi suara. Pemulihan jenis ini biasanya sangat tidak mungkin. Baik, mungkin itu saja dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan ini adalah referensi dari buku How the Brain Works. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.